bersama gue nih. Gue Kenji. Tadi berapa lama men ya bikin ini men? Lebih dari 5 bulan kali. Lebay lu, sebulan nanti kita. Anjing kagak anjir. Enggak lah, kurang dari lah 3 bulan tapi nggak penting sih. Yang penting tuh Yang penting sekarang. Nih. Lihat dong dia. Siapa yo? Gue juga gak kenal sebenarnya. Sama men. Siapa sih? Yang tengah sih sebenarnya gue. Waduh. Yang tengah nggak tahu ini silau apa gue nggak ngerti sebenarnya. Beda ya? Dia silau Beda. atau apa? Tapi perkenalkan dulu nggak sih kan? Boleh. Yaudah dari yang kiri. Dari paling kiri deh nih. Halo, udah nih. Udah selesai. Wali. Siapa? Aku siapa? Gua Tiar. Michael. Asik. Oke, jadi mereka bertiga ini hadir di dalam podcast Bayan dan Kenji yang akhirnya kita kembali lagi. Kita pengen reveal something sebenarnya. Yes. Kira-kira kita mau reveal apa sih, men? Ya tentang sesuatu deh baru. Sesuatu yang baru, tapi baru. ini hal yang perlu kita angkat. Yes. Karena kenapa? Kita pengen membawa suatu hal yang memang kita dari awal tujuan kita bikin podcast apaan kan? Ingat nggak sih? Self esteem. Tapi self esteemnya kita kan berkembangnya kemana-mana. Betul gak sih? Tapi sebelumnya ini kita ice breaking dulu aja, santai-santai aja nih ya. Selama masa pandemik ini nih Sibuk ngapain? Nah, pada sibuk ngapain sih nih? Sekarang sih Oh siapa dulu yang mau ngomong Siapa nih? yang mau ngomong? Duluan aja. Oh duluan nih. dari Mike dulu aja. Yang Sekarang ngerti. atau dari awal pandemi? Dari awal tuh. Ya terserah. Tapi waktu itu kita sempat mampir ke tempatnya Mike ya. Di mana? Di studio di Wolu. Di Wolu Studio ya. Lu harus ke Wolu Studio juga tuh. Enak kalau buat foto tuh. Ya gua awal berapa bulan? 3 bulan sampai Juni. Apa kapan sih PSBB? April ya. Ya starting Juni lah. Maret Juni kan ya. Selesai PSBB itu Juni tanggal. Ini di rumah. Itu pokoknya antara dari bulan Maret ya dia udah mulai corona itu udah menaik tinggi lah ya Maret, saat April, ini. ya. Tapi sekarang semua baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya semua. Kita Katanya cek satu-satu juga. ditanya kok cuma dia aja. Selalu sensitif. Jangan sensi, tenang aja. Tadi. Tahan nih. Gimana kalau tadi? Ya, ya. Jadi baiknya kita mulai ke yang mana dulu nih Ken? Siapa dulu yang jawab nih? Ayo dong. Perwakilan. Mas Tiar lo. Tiap duluan. Pertanyaannya apa nih pertanyaannya? Jadi kita kan gue sama Kenji, basicnya tadi Kenji udah bilang kan, kita ini selalu nunjukin namanya self esteem. Itu awal banget. Jadi kita pengen ngasih lihat bahwa gimana sih cara nge-spread out masalah knowledge, apa yang kalian bikin selama pandemi, apa yang kalian mau lakuin. It's all about cara gimana kita bikin grow about anything lah, ya kan? Ya. Entah itu edukasi, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah apapun, ya healthy dan segala macam deh pokoknya. Nah, kalian bertiga ini ngapain aja sih pada saat awal-awal corona tuh ngapain gitu? Gue pengen tahu deh. Dari gua nih. Iya. Tanya dari lah. gua aja. Tadi udah minta nih perwakilan dari Mas Tiar dulu. Dari Mas Oke. Tiar deh. Pas mulai pandemi tuh, Yes. gua masih tinggal di Bali. Oke, mesti. Oke. Ya, semuanya enak, pertama tamu rame karena banyak kita semua urusan di hospitality. Oke. Wow, Keren. Ya rame. Keren di mana ya? Kacamata gua. Nah, begitu mulai pandemi, semuanya coba mulai turun, Oke. sampai yang biasa gue lihat sunset, lihat matahari, sampai gua kebalik, sampai bosan. Biasanya gua begini lihat sunset. Baru pertama kali ya. Biasanya kita nungguin sunset. Iya, sampai bosannya gua harus lihat ke belakang, sunsetnya di depan gitu. Oh, Nah. gitu. Boleh. Terus kayak bulan lalu si Mike telepon nih, Yes. ngapain lu di Bali? Suruh balik. Oke. Ngapa-ngapain sih Mike? Lihat sunset doang. Maksudnya kayak sini aja lah. Sini tuh kemana? Kemana? Ke Jakarta? Oh, ke Jakarta. Oke, I see. Ngapain Mike? Oh. Kita Ada tisu nggak nih? Kayak udah menangis nih. biar bang gue udah keringetan belum? Sini aja lah ke Jakarta, katanya Mike. Ngapain Mike? To get our dream.
Tapi lo lama di Bali waktu itu? Di Bali gue ada Dari 2 dulu? tahun, tapi Oh. sebelumnya gue lama di US. Sama lo? Belum. Gue sama Mike gua. udah lumayan lama, kayak 15 tahun di US. Oke. Tapi sebelum masuk ke situ, tadi kan pertanyaan dari Kenji kan, berapa lama habis masa lalu pandemik lu di sana? Dan ini kan perwakilan nih dari tim bertiga nih, yang belum kita reveal siapa sih tim bertiga ini. Nanti kita bakal kasih tahu di segmen berikutnya. Ya. Balik lagi ke segmen 2. Oke, di segmen kali ini Kenji akan nanya sama gua mengenai bertiga ini ngapain. Jadi kan di segmen sebelumnya kan lo bilang 2 tahun di Bali terus balik ke sini. Itu kapan lo balik? 2018 awal. Ke sini? Enggak, baru ke Bali. Enggak, balik ke sini. Balik sini. Sini Jakarta. 3 minggu lalu. 3 minggu lalu. Ya. Nah, abis itu ketemu bertiga nih. Gua pertama Ketemu Maki. ketemu Mike pertama, Oke. setelah 2 hari setengah kali ya ketemu Aldi. Oke. Abis itu kalian ngapain? Dan gua boleh lepas kacamata dulu. Udah gelap bos. It's getting dark actually, man. Gue lupa. Tadi kan lu nanya masalah Mas Tiar kesini, ya kan, dari Bali diajak sama Mike dan Mas Aldi. Mas Aldi. Ya, pertanyaan gue boleh nanya dulu nggak sih, kan dari tadi di Mas Tiar nih ya. Kita pengen nanya Ke Mas Aldi. sebelum ke Mike, gue nanya Mas Aldi. Boleh? Mas Aldi. Gue pengen nanya sesuatu. Gimana? Kenapa Tiar tiba-tiba ketemu dan tiba-tiba Tiar itu harus datang ke Jakarta gitu? Iya. Ada apa sih? Ada apa sih, Mas? Pertamanya kan gue sama Mike kan memang satu kantor ya. Di mana tuh kantornya? Di ya kalau gue di law firmnya dan Mike kan di lantai 2-nya itu ada studionya kan Wolu. Oh ya, Wolu tadi ya. Wolu Ya, tadi. Yang Wolu tadi kita sebut. Wolu di mana, Mike? Di Grand Wijaya. Iya ya. Oke. Nah, Terus terus Mas? ya gue sama Mike lah sering ngobrol kan karena kita juga udah kenal dari kapan Mike ya? 2018 ya, akhir ya, hampir Udah 2 lama, tahun ya. lah. Nah dan kemarin kan semenjak kena pandemi ini semua Yes. kan financial semuanya pasti struggling lah. Ya, itu setuju semua Benar. pasti. Nah akhirnya gue sama Mike cari ide lah gimana kita bisa bangkit lah financialnya, mulai sesuatu. Dan setelah beberapa ide, beberapa usaha yang kita brainstorm, akhirnya kita decide lah yang everyone needs kan semuanya pasti food kan, Iya. makanan. Ya. Dan kita mencari sesuatu makanan tuh yang mungkin ada tapi yang unik gitu loh. Oke. Maksudnya yang daily needs orang memang makan. Pasti. Iya. Tapi kan pasti kita pengen nunjukin unique selling point atau differentiation. Itu apa yang gua tangkap dari Mas Aldi ya. Dari Mas Aldi sendiri. Emang yang kalian bawa ini sebenarnya apa sih dari Mike, Mas Tiar atau Mas Aldi? Nah makanya tuh akhirnya kita itu tadinya sebelum jadi ini ya kita bikin makanan ini emang agak melebar lah ide-idenya. Yes. Dan akhirnya Mike bilang gue ada teman chef dari US juga Yes. dan udah lama di Bali, emang udah megang ya hospitality business lah. Oh, Bali. sounds good. Dan itu orangnya? Dan orangnya dia. Oke. Semua teman-teman. Jadi Terus. ternyata master. Bisa aja. Malu. Oke, lanjut lagi Mas, gimana Mas terus Mas? Dan akhirnya ya udah Mike nanya gimana tapi misalkan kalau Tiar kesini boleh, ayo kita jalanin. Ya. Kita juga walaupun ya ada tempat lah kita buat R&D, buat masaknya, dan buat stay-nya juga. Ya udah. Tiar datang, emang berapa hari itu gue lagi sibuk jadi nggak bisa langsung ketemu sama Tiar atau pas sampai. Jadi Mike
Mike sama Kakak Win jemput di bandara. Ya. Habis itu baru 2 hari ya. Ya. Habis 2 hari baru gue ketemu sama dia sama Mike, akhirnya kita omongin. Akhirnya ya sekarang alhamdulillah jalan lah. Apa tuh namanya? Namanya inilah. Oh, Beli namanya Gordo. Beli Gordo. Kenapa Beli Gordo? Belum, Ken. Belum Nah. sampai Beli Gordo dulu. Kita penasaran nggak sih, Ken? Pas ada Beli Gordo, kita kan kepo banget nih kan. Yes. Beli Gordo tuh apa? Hmm. Kenapa? Yes. Terus kenapa lu mau bawain itu kenapa? Kenji tuh sebenarnya pengen nanya profile backgroundnya dulu. Iya. Pertama kan gue udah tahu nih profilnya Mas Tiar dari Ya. US pertama kan. Habis Yes. itu dia ke Bali. Nah, kalau dari Mas Aldi gimana? Gua background apa nih? Ya dari dulu lah kecil. Dari dulu kecil. Tinggal di mana? Kalau udah kecil ntar kita segmennya sampai berapa? Ya, lu lama di mana deh? Nah, jadi Ya kalau nggak lu lama di mana deh? Gue sih berapa lama ya? Gue di Australia itu dari lulus SD. Oke. Lulus SD gue baru itu sekitar 2005 awal sampai di Australia. Baru balik itu gue 2018. Oke. Sounds great. Di situ kita ketemu. Nah 2018 2018 itu ketemu akhirnya. gue akhirnya ketemu sama Mike. Oke. Situ, karena kita satu Nice, kantor. nice. Oke. Tapi di satu aspek ini background kayak beda-beda banget sihnya. Pertama dari Satu yang kita tahu Mas Albi dari US. Aussie, Ya Aussie. Mas Tiar dari LA atau sorry di US 15 tahun, And then Mikey juga sama 15 tahun. Terus tiba-tiba datang ke Indo dengan satu idea yang sama gitu ya. Iya kayak misteri Ya, gitu loh ya, iya, yang iya, gue iya. bingung sebenarnya nih. Sebenarnya idenya beda-beda sih. Oke, Tapi nyambung. oke. Gitu. Ide- Compliment each other gitu. Oke. Oh, oke. Wah, Ya nice. kan dibilang kan great mind thinks alike. Ya, Ya. lu harus kutip tuh omongannya tuh. Pelajaran itu. Ya. Ya tapi kan pasti kan namanya kita pada saat pengen bounce back ya. Iya. Gue sama kayak gitu selalu kayak setiap kita interview orang, kita pengen tahu latar belakang nggak sih kan? Iya. Kenapa sih kita nanya kayak gitu? Pasti orang itu dengan kehidupannya yang selama ini udah berjalan, tiba-tiba, oh gue pengen bikin something, gue pengen bikin ini, gue pengen bikin ini. Ternyata orang cuma tahu, oh lu suksesnya kayak gini, lu suksesnya kayak gitu. Tapi they don't even know what you guys been through, right? Apa yang kalian udah pernah laluin dan segala macem. Tapi Cuma di sebenarnya, Indonesia doang. kenapa? Tadi bahasa Inggris cuma di Indonesia doang. Kan biar keren, jadi nggak kebuli-bulian dikit gitu loh. Soalnya biasanya Kenji ngomong bahasa Jepang nggak ada yang ngerti kan kan? Iya, benar. Itu tuh kacau nggak sih kan? Bahasa Jawa aja deh gimana? Piro mas? Piro. Sabaraho. Tapi ada Jepangnya dikit. Ini Kenji tuh sebenarnya punya pertanyaan satu hal nih yang pengen dia sampein sebenarnya. Apa tuh? Yang tadi lu bilang sama gue. Apa perlu gue kasih tauin nih? Apa tuh? Nah, tadi Kenji nanya. Gue sebenarnya sama Kenji udah sempet brainstorm nih. Ya kan? Kita udah ngeliat di sini ada Beli Gordo. Gordo. Nah, gue pengen nanya sekarang sama Michael. Dari tadi belum ngomong ya. Iya. Ngomongnya tipis-tipis gitu loh. Nyengir-nyengir aja. Kan Nyender. orang nanya. Tiba-tiba bau. Share. God damn it. Tapi anyway udah jualan udah berapa lama sih? Kita baru mau bulan kedua ya? Enam. Hampir sebulan Mike lah. 3 minggu lah, 3 minggu. Kita baru Iya, kasih backstory serius. Oke. Jadi udah jalan selama 1 bulan. Hampir lah. Hampir satu Hampir satu bulan bulan, udah mau jalan. So, gimana? How's it? So far so good lah ya. Enak. Enak. Oh, Enak. yang ditanya dia. Cuan dong, auto Hah? cuan. Ya bukan cuannya doang sih, kayak Kepuasan dari market juga. bukan begitu juga kayak Gimana? itu ya itu salah satu yang ekstra, tapi kayak inti timnya sendiri tuh chemistry enak banget, jadi nggak kerasa kayak kerjaan gitu maksudnya. Iya, di saat lu kerja tapi Iya. lu happy, jadinya dan Iya, ada iya, iya, potensial iya. bisa jadi sukses juga, jadi tuh emang plus gitu deh, Ada sebonus. bonus. Ya. Gitu. Because when you do something that you love,
doesn't feel like you're working on something. Ya, Like us man. Terus kenapa beli Gordo gitu? Di Gordo sebenarnya Itu dia bener banget. gue brainstorm sama dia. Hmm. Kenapa? Karena Ali masih sibuk waktu itu. Iya, iya. Jadi kita emang awalnya mau buat Mexican based food ya. Yes. Ya. Yang kita bakalan fusionin sama dari beberapa negara di East Asia, East and Southeast. Oh, East and Southeast. Kalau Iya. kalian tahu East and Southeast itu maksudnya apa, Mike? Ya dari Korea sampai ke bawah, Oh, Jakarta sampai oke. Jakarta, Jadi Indonesia. intinya Asia, Asia. terus habis itu Western, Iya. yang pengen digabungin lah. Iya. Intinya seperti itu. Sama yang Mexican. Jadi itu kenapa ada lambangnya topi? Apa sih? Apa sih? Gua Itu- penasaran deh. Itu sombrero. Beli gua Beli. Oh, itu nama Sombrero. apa? Topinya sombrero. Sombrero itu apa? Jadi dulu dipakai sama cowboy sama petani juga untuk melindungi mereka dari matahari kalau That's right. mereka lagi ngambil Iya. buah atau Oke. biar nggak panas gitu, biar nggak panas. Oke. gitu. Kayak ini. Kayak- Somberan. Sombrero. Somberan ini. Oke. Dan karena kita grow up di LA, ada palm trees-nya juga. Oke. Dan Gordo itu artinya apa? Besar. Lemak. Lemak. Cuma dihalusin jadi besar. Oke. Tapi artinya Apanya yang besar? lemak. Lemak. Apanya yang besar? Oh, gokil. Gordo. Semuanya lemak. Selalu kita kayak masuk itu. Lemak all the way. Cuman gua nggak bohong ya, gua udah nyobain itu juga. Gue juga udah nyobain. Kita berdua Jangan beli. Jangan beli. Wah, malah mereka harus beli karena Iya. kenapa? Mereka yang pengen gue tahu tuh sejarahnya. Pada saat mereka, sorry ya, gue sebut kalian bertiga kayak karena Terima satu, saja gitu. satu makanan ya terima setir pasti lah nih ya. Tapi gue ngeliat sejarahnya pengen ngebawa fusionnya dari yang tadi Michael bilang, dari Amerika, dari Meksiko, and then sampai ke Asian. Terus habis itu di dalam satu makanan yang akhirnya pengen dipersembahkan untuk market di Indonesia. Gitu loh. Dan gue nyobain dan salah satu favorit itu namanya gue lupa apa, California Burrito. Oh iya. Burrito. Itu namanya California Burrito. Wow, that's fucking good. Crunchy man. Itu macam-macam. Terus nanti bakal katanya ada apa, El Diablo ya. Iya tuh. Ya, itu bakal keluar ya. Tapi so far gue dapet salah satu masukan dari adminnya, katanya penjualan kita sempet pecah ya, sempet rame banget katanya ya. Iya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Good for you guys. Ya. Good for you guys. Good for you. Good for you. Oke deh, kalau gitu kita akan masuk ke segmen berikutnya. Gimana Ken? Ini games ya. Ini it's gonna be fucking game. So, Alright. oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. It's all about Belum games. Belum lah. Kalau games nanti belakangan bro. Marah mulu. Tahu. Gue mau ngajain lu soalnya. Ya, kita paling jago nggak sih bro? Bahaya ini kayak gini. Segmen kali ini lebih deep. Kalian tadi udah dengar masalah cerita tentang gimana bisnisnya growth, apa yang mereka lagi buat. Tapi sekarang kita mau nanya tentang question and answer. Gue nanya ke Mas Aldi ya. Boleh sikat dong bro. Jadi kan Mas Aldi kan udah lama di Aussie. Yes. Terus kalau misalnya lu ada kesempatan untuk tinggal di luar lagi, kira-kira negaranya di mana? Ya gue sih ada two options ya. Either gue balik lagi ke Sydney, Oke. atau enggak gue pengen pindah ke Jepang. Messi nih man. Definitely dude. Tapi kurang satu pertanyaan tadi man. Terus lu punya cita-cita nggak? Beli Gordo tuh pengen keluar gitu nggak sih? Ya lu sih, Untuk jual kayak kita goalnya untuk sekarang kita fokusnya one step at a time lah. Pasti kalau misalkan kita bilang mau go internasional itu pasti semua bisnis, pasti semua orang mau bisnisnya dikenal sama satu Seluruh dunia. Iya, worldwide Ya, lah mas ya. pasti worldwide. Ya, setuju gue. Ya, tapi kita take it slowly, step by step, fokus on one thing at a time. Yes. Tapi sekarang udah hits kayaknya juga ya.
Gue sih gue aja sampai kayak ini enak gila nih. Worth to try, sumpah. Tapi the thing is, lu bisik-bisik di podcast kita. Parah banget. Bisik apa lu? Bisik-bisik di podcast kita. Padahal kedengeran. Iya. Bisikin kayak gitu ya. Dia nggak tahu kan mau ditanya apa. Dia nggak tahu kalau podcast kita kan nggak ada yang namanya ditutup dan bla bla bla, santai banget. Tapi satu hal Mas Aldi, pas tadi Mas Aldi bilang ini salah satu buat teman-teman semua ya, mau dari generasi milenial ataupun generasi semuanya. Mas Aldi memang bilang pengen untuk bikin ini jadi worldwide. Beli Gordo akan menjadi worldwide sooner or later, ya kan? Amin. Mudah-mudahan ya. Gua berharap yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan juga sama-sama podcast kita keren. Tetap semangat. Telat. Ada, nggak usah. Nggak usah juga gue dibahas. Geraknya lama. Tapi intinya don't cut my line. Itu satu. Tadi gue pas dengar Mas Aldi bilang kita sederhana dulu aja, simple dulu aja, ngerapiin semuanya. Itu yang poin yang bisa gue ambil. Yes. Itu keren banget. Jadi kayak step by step. Yang penting Betul. Karena semuanya tuh quality over quantity. Wih. wow, quality over quantity. Betul. Bener nggak? Betul. Kualitas lu bagus, quantity lu nggak banyak, orang pasti nyari. Ya. Itu gue setuju. And they don't think about like ya ngerti kan Mas? Yeah. Kadang-kadang orang mikir kayak aduh gue pengen makan yang kayak gini atau gue pengen makan yang kayak gini, tapi kadang mereka cari quality-nya Iya. Ya. instead of price or something, ya kan? Nah sekarang gantian, boleh nggak gue nanya? Marah lu? Mau nanya siapa? Dia dilihat ya anjir. Coba kita bisik-bisik. Oke, Mikey. Jadi sebenarnya gini, untuk teman-teman semua yang udah biasa nonton kita, gue sebenarnya udah tahu Mikey. Gue belum. Dia emang teman. Lu orang dua, bener-bener lo. Tadi kan kita udah sempat cerita ya kan masalah profiling, backgroundnya apa segala macam. Kita belum Mas Tiar kita udah tahu, udah lama di Bali. Soalnya kita udah tahu. Di Aussie juga. Tinggal Mike, dia nih belum. sedikit cerita dong Mike. Gimana? Pas lu tadi menceritakan masalah USA. USA. Mike itu sering cerita mengenai seberapa cintanya dia sama Indo, seberapa cintanya dia sama US. Tapi ada satu hal yang gue bingung. Jangan ketawa dulu, Bambang. Yang kocak tuh tau gak, Ban? Lu pernah mainin nggak? Tarik bambang. Kan rame-rame itu loh. Tarik bambang. Mohon maaf. Di sini emang kita selalu kocak-kocakan terus. Ya nggak sih? Itu tarik bambang kan? Tambang, bukan Bambang. Oke, baik lagi ya, guys ya. Mike, gue pernah denger cerita lo nih, Mike. Cerita yang mana nih? Jadi katanya lo sempat punya agak sedikit masalah lah Iya. di US atau segala macam. Tapi ternyata itu kayak menjadi stepping stone lo tiba-tiba di sini comes up dengan ide yang gokil banget gitu loh. Gokil banget menurut gue. Sebenarnya masalah itu apaan sih, Mike? Gua masuk penjara terus deportasi. Gimana? Jadi itu gue kayak langsung ngomong gitu sih. Gue kayak langsung lompat. Tapi ya masalahnya bukan masalah Oke, kriminal, coba. bukan kriminal, tapi Oke. gua masalah imigrasi. Oke. Dimana gua waktu itu ada surat untuk tinggal selama dari 2002 sampai 2017. Yes. Kamu udah tua ya? Anyways, Oke. akhirnya tahun 2017 gua nikah sama istri gua, orang Indo tapi lahir di sana. Jadi Oke. citizen. Oke. Lagi mau perpindahan izin tinggal, gue emang harus melapor Yes. sama officer di sana. Nah, kebetulan jadi dapat officer yang kurang bagus lah, yang kurang Friendly atau gimana friendly, ya? yang Ya, I kurang- see. Officernya diperjelas dulu. Bentar, istri lu cowok ya, immigration Officer. officer. Istri lu cowok apa cewek? Oh cewek, oke. Make sure. Oke. Terus ya akhirnya orangnya karena kurang suka
gua mungkin nggak tahu. Nggak sukanya tuh? Nggak tahu, bukan gitu sih, pokoknya jahat aja sih maksud gua. Kayak gua nggak salah apa-apa, tiba-tiba password gua diambil, KTP ID sana diambil, dan hari itu juga gua dimasukin ke detention, penjara imigrasi. Karena gue cuma mau perubahan itu doang. Iya, mau perubahan. About permits. Iya. Oke. Emang sebenarnya itu di gray area banget sih. Jadi dia bisa ngapain aja ke gue gitu. Dia bisa suruh gue tinggal sini atau ya gue deport. Oke. Tapi gue harus masuk penjara dulu 90 hari. Baru pas hari 90-nya gue dideportasi. Jadi sedih ya. Gue sih sebenarnya melihatnya ini suatu hal yang mungkin ya dari tim Beli Gordo ya nggak sih, yang perjalanan ini semua gue bisa bikin summary-nya bahwa orang cuma ngeliat kayak ya wah dia sukses, dia apa namanya kelihatannya famous dan dulu tapi they don't even know about story behind. Mereka nggak tahu ceritanya seperti apa dan kayak gimana, dan akhirnya yang comes up dengan satu idea, don't lose hope, kalian harus terus. That's true. Iya, don't lose hope. Terus berusaha, terus berkarya dengan apa yang kalian inginkan. Yes. Karena gue sama Kenji selalu bilang, ya nggak sih kan? Masalah self esteem. Yes. Kenapa orang Indo nggak boleh kayak gitu? Kenapa kayak gini? Kita nggak boleh refleks seperti apa? Ya. Anyway, kita thank you banget sebenarnya di sini kita udah ngobrol-ngobrol untuk masalah Beli Gordo. Tapi Beli Gordo ini nggak kelar di sini karena kita masih ada games untuk segmen berikutnya. Ini yang terakhir. Iya, games ini apa yang kita akan buat? Gimana Gen? Truth order lah biasa. Truth order atau gimana Gen? Order. Tapi kita oke. Tapi masih lebih pengen kayak mereka kan ya saling kenal, Beli Gordo dan sebagainya. Ini pertanyaannya ke gua. Belum. Gua kan Belum. tergantung spin-off filmnya. Iya. Oke. Cuma satu hal yang bukan truth order itu bukan seperti itu, kayak how well you guys know each other. Iya, itu yang bakal menjadi satu hal pertanyaan dari gua sama Kenji. Oke? Lagi ke segmen 4. Yes. Nggak rame deh anjir. Ya habisin. 1, 2, 3, baik ke segmen 4. Yuk. Yes. Gitu dong. Gimana, kita masih muda, spiritnya harus kuat. Yes. Gua kalah tau gak? Gua sama Kenji hostnya tapi kita kebantai kan. Gimana nih Gen? Aduh, hati-hati, udah lu kelihatan lagi dah. Maaf. Ya udah deh, lama nih. Gua puter ya. Coba kita putar Puter ya? spin Ya. off wheel. Actually it's spin off turn. Siapa yang bakal keluar? Kita lihat. Adi. Sweet. Coba mau nanya. 1, 2, 3. Lama. Kan gue bilang 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Lu nanya. Lu nanya dong, gua pengen nanya Tiar. Aduh. Oke, gue yang nanya. Udah, gua yang nanya deh. Ada boleh. Nanya apa ya? Nanya apa ya? Gua juga nggak tahu lagi. Tambah lagi. Gue yang nanya kalau Iya, gitu. iya. Abis itu lu mau nanya siapa boleh. Iya. Gue sama Mas Aldi tuh gampang banget. Gimana? Mas, kita kan sebenarnya udah kenal nih Mas. Iya. Perjalanan kita, gue ngobrol sama Mas Aldi, gue pengen, Mas boleh gak sih? Gue selalu pengen ngobrol mengenai Beli Gordo, karena gue sebenarnya tahu banget isi kepalanya Mas Aldi dan tim semuanya di sini pengen ngeluarin apa aja buat Indonesia. Tapi gue pengen Mas Aldi jujur, sebenarnya apa sih yang pengen Mas Aldi berikan untuk anak-anak muda ataupun masyarakat di Indonesia mengenai Beli Gordo sendiri? Mengenai Beli Gordo ya? Ya, apa sih? Core-nya tuh gimana Mas? Core-nya sih kalau misalkan personal dari gue tuh di tengah-tengah kita sekarang ya, pengennya tuh appreciate difference itu, appreciate difference dan lebih mengapresiasi sesuatu yang berbeda. Mengapresiasi sesuatu yang berbeda, which mean kayak misalkan kita kan Mexican food, tapi yes,
kita fusion with Asian gitu. Oke, Mexican, ada California, mesti ada US, Ada US, and then Asian. Asian. Oke. Nah, gue tuh di situ pengen masyarakat Indonesia, apalagi anak-anak muda tuh sekarang lebih mengapresiasi. Ini kan kita baru nih. Iya, iya Mas. Sesuatu ya yang memang sudah ada identitinya, kita campurin dengan identity juga yang udah ada. Gitu. Indonesianya gitu ya. Indonesianya. Gitu. Gokil. Yang bisa gue tangkep tau nggak Pan? Jadi gue pas kita nyobain tadi, tau nggak sih? Jadi mereka baru bikin satu makanan California burrito tadi ya. California burrito terus dicampur sama masakan Indo, kayak cabenya Indo Yang gitu. pedes ya? Yang pedes. Tapi belum kasih tahu namanya. Belum kasih tau namanya, kayak masih dirahasiakan gitu. Karena katanya coming soon soalnya. Karena itu coming soon. Pas gua sama Kenji juga tinggal di luar kita, ya kan. Lu tahu kan lu ke Belanda, lu kemana segala macam pada saat kita makan burrito atau apa. Pas gua makan, gua nemuin dalam satu mulut gua itu kayak dapetin semua rasa. Ya mungkin yang gua tangkap dari Mas Aldi, Nah itu dia. everyone is equal. That's true. Everyone's equal. Itu bisa combine. Yeah. Itu Dari again interesting tuh sesuatu, sih. dari segala sesuatu yang berbeda, Ya. kalau semuanya harmonize untuk Yes. jadi satu, pasti akan create something good gitu. Ya. Itu sih, personally kalau gue sih gitu. Gue suka banget. Harmonize itu gitu kan? Harmonika. Harmonika. Ini tau gak sih kalau gue cipok kalau jadi cewek tau gak? Gilingan. Oke, sekarang main. Sekarang spin off lagi. Spin lagi ya. Kalau misalnya dapetnya Mas Aldi lagi gimana? Ya enggak, kita tanya. Kita putar aja lagi ya? Enggak lah, kita tanya aja yang lain. Ganti-ganti aja. Anjir. Coba. Iya. Tiar. Hai. Siapa yang mana Halo. Tiar? Adalah Halo. Kenji. Kenji. Jahat nih gimana pertanyaannya, Tiar? gue tau banget nih. Nih kan tadi kan gue denger katanya lu bisa tahu banyak makanan kayak resep-resep makanan kan dari Mike lo tau kan tadi bilang. Maksudnya kayak tahu bisa ngepegang burrito apa segala macam. Itu tuh selama lo belajar itu tuh tahu dari mana gitu? Jadi kayak mempelajari burrito itu. Oke, gue belajar burrito itu dari ngeliat ibu-ibu. Oke. Jadi Serius lu? Iya, gue udah ketawa sih. Cuma karena dia tuh Jadi arah gitu loh guys. pas selama tinggal di LA, Ya, itu tuh banyak banget Mexican food kan, yang Oh. street Mexican food, Yes. Mexican food. Yang ya. Street burrito. jadi gue pulang kerja tuh malam banget, kayak jam Part time gitu lo. full time. Full time. Waktu itu di resto, tuh pulang malam tuh kayak pulang ke rumah juga lumayan jauh kan, Oke. kayak bisa sejam deh nyetir. Oke. Nah, pas pulang nyetir balik, pasti lu liat badan gue lapar terus kan. Jadi gue pasti kayak stop by, dan gue selalu lewatin Mexican street food itu on the way balik. Oke. Setiap lo pulang, jadi mesti harus ngeliatin Mexican food ibu-ibu. Ibu-ibu kadang Nggak bawa mungkin yang jaga ibu-ibu. Iya, Oh, jadi gitu. di sana tuh terkenal banget sama taco Karena truck. kan gue tahu Oke. kayak siapa tahu ibu-ibunya kan. Nah, Gue nggak tahu di sana kan. tuh terkenal banget taco truck, dan rata-rata ya Putrak gitu ya. Food truck. Oke, I see. Jadi kayak kebiasaan gue tuh kayak setiap hari misal lewat kok, gue cobain takonya deh. Oke. Jadi gue tuh nyobain ke different food truck. Oke. Oh. Kayak coba lewat gang sini, lewat ini, karena Iya. setiap pulang gue nggak suka pulang jalan yang sama. Yes. Dari suasana baru. Cari suasana baru, agak jauh nggak apa-apa deh, tapi bakal ketemu something gitu kayak, wah ini food truck baru nih. Oke, nice. Karena di sana buat gue Mexican tuh affordable banget. Maksudnya affordable tuh murah, dan enak. enak, terjangkau deh. Kayak Oke, nice. lo nggak perlu nabung buat beli itu gitu. Kayak lo bisa makan kayak sesuai budget. Oke. Nah, di situ gua cobain nih, setiap mereka bikin, gua orangnya selalu nanya
karena gue selalu pengen tahu kayak dia bikinnya gimana sih. Ya udah, karena itu kan di food truck itu gue suka ngintip aja kayak gimana sih bikinnya. Oh, awalnya ternyata dari situ. Ya. Learning by Ngintip. Ngintip. Oh, gue sebenarnya pengen bagus sih, ya, cuma learning by ngintip. Oke. Sebenarnya passion. Oke lah. Sebenarnya passion gue di masak, gue banyak belajar dari Japanese. ngintip juga. Enggak, itu itu sebelah chef itu benar-benar kerja dan itu emang fully Japanese restaurant. Oke. Cuma pas pulang kerja, aduh pengen yang cepet, gampang dan praktis. Oke. Karena bisa dimakan di mobil, kayak bisa bawa pulang, nyetir, meal. Oh pulang, iya, gitu. jadi kayak easy to Iya, eat. karena Iya. yang gue lihat di Jakarta juga begitu, orang sibuk kan sama kerjaan dan mereka tuh rata-rata Yes. banyak di traffic. Gimana caranya yang kayak lu bilang lu pengen coba buat sesuatu yang lebih efisien kan mas? Maksudnya efisien itu kayak gimana gitu loh? Efisien secara apa? secara waktu, Oke. karena yang gue lihat sekarang nih di Jakarta especially kayak semua orang tuh rata-rata habisin waktu itu di jalan dan dia nggak sempet breakfast, lunch, segala macam, dan kita bakal provide itu semua kayak ini nih makanan efisien dan bakal bikin lu full, Oke. tapi lu nggak usah ngabisin waktu di jalan dengan kayak gue harus berhenti ke restoran, makan, dining, segala macam. Tapi tuh konsepnya keren. Ya emang orang yang dibutuhin di Jakarta sekarang dibilang Emang emang seperti itu. Seperti itu nggak sih kan? Instan jatuhnya nggak sih? Instan tapi tetap they get healthy. Iya. Protein Protein on it, on it. ya everything on it. Iya, tangan kiri lu nyetir, tangan kanan lu satunya lagi. Asik. Jadi tangan kiri nyetir, yang ini apa gini? Enggak. Kalau Lu bisa bisa pakai kayak kaki juga bisa. Bebas, bebas. tangan kanan gini. Maaf. Nggak bisa gini. Udah suka kelihatan, maaf. Iya. Tapi anyway, gue punya pertanyaan buat Michael sih. Oke. Apa tuh? Karena tadi kita udah sempet brainstorm juga kan. Iya. Gue pengen nanya sama Mike. Kan tadi kita udah nanya sama Mas Aldi, nanya sama Mas Tiar. Kita udah nanya tentang Mike. Oke. Kalau dikasih kesempatan lagi nih Mike, untuk pindah ke sana atau ke USA, lu bakal ngelakuin apa? Apakah lu bakal ninggalin apa? Beli Gordo ini apa gimana? Gua gak mungkin ninggalin Gordo. Asik. Setia berarti ya? Iya. Wah. Di US paling cuma visit keluarga. Oke. Mungkin cita-cita retire emang di sana. Oke. Tapi itu kan masih lama. Masih lama. Masih di Gordo di saat itu udah bisa ditinggal. Udah Udah settle gitu ya? ya? Iya, udah settle. Oke. Tahu kenapa? Karena dia separuh aku. Dia bikin dari tadi ya nggak keluar ya. Jo, kita kalah jadi hostnya. Sumpah. Ganti aja nih gimana? Ya kita ganti aja. Yuk pulang cabut aja. Yuk guys, sorry guys. Boleh nggak? Kita cabut aja deh. Ntar gue pikirin. Asik. Bah. Honornya susah. Honornya susah. Tapi gue sama Kenji sebenarnya punya Pertanyaan cepat. pertanyaan cepat. Pertanyaan cepat. Ini pertanyaan sederhana, tapi sebelum masuk ke pertanyaan sederhana, gue sama Kenji itu nyobain satu makanan. Ingat ya kan? Apa tuh? Apa namanya kayak apa? Kali Kalibi atau stands for apa kali? California Burrito. Nah, California Burrito itu wow. Di sini gue udah memegang salah satunya. Ini adalah wow. Aku juga mau pengen. Enggak, ini gua. Oh, iya. Ini gua. Nah, di sini dari Mas Aldi, dari Mas Tia, dari Mike, gua udah nyobain. Gua sama Kenji tuh udah bener nyobain. Iya. Enak. Menurut lu gimana? Enak sih. Crunch. Menurut gua nggak cuma keren, maksud gua ini filosofinya California Burrito itu menurut gua kayak, nah ini yang pertanyaan cepet yang mau gua jadiin games. Yes. Kita akan tanyain di segmen berikutnya about California Burrito dan masalah kehidupan. Gimana? Kita lanjut. Balikan. Balik apa nih? Segmen berikutnya. Yuk, masuk spill dulu. Berikut itu apa sih? Spill dulu. Seminggu itu kan Udah. Udah gitu.
spin dulu men. Oh, spin dulu nih. Ini tadi Oke, udah berarti spin. sekarang langsung nanya cepet aja ya. Iya, nanya Oke. cepet. Kita potong ya. Coba dong. Lu mau duluan apa enggak? Ini soalnya mesti 3 menit. Maksudnya duluan apa? Gua nanya cepet aja ya. Iya, nanya cepet aja. Kalau nanya cepet. Sekarang Bani mau nanya cepat tentang yang tadi Bani bilang. Yes. Apa tuh, Ban? Masalah California burrito, masalah filosofinya, beli burrito tuh kayak gimana. Tapi simpelnya gini aja deh, gue pengen nanya sama Mas Aldi dulu. Gue tanya sama Mas Aldi 2 pertanyaan dan dia cuma jawab 1 dengan cepat. Indo atau Aussie? Aussie. Indo atau US? US. Indo atau US? US. Kalau lu Ban? US. Kenapa? How about you? Ya Jepang sih. Jepang. Oke. Kenapa? Bukan ya, kita nggak suka Indo ya? Enggak, tapi mau gue pengen lurusin sedikit nih. Kan tadi lu sempet cerita sama gue kan. Oke, lu pilih Aussie, lu pilih US, gue juga pilih US, lu pilih Jepang. Sedangkan makanan lu fusion gitu ya. Campuran antara makanan dari US, Mexican, habis itu ada Indonesianya juga. Terus kenapa pengen mempersembahkan satu makanan ini ke Indonesia? Apakah gimana tentang kalian suka dengan Indonesia? Apa emang kalian pengen tinggal di sana menjalani kehidupan atau kayak gimana sih mas? Kalau gue sih pengennya tuh kita implement ini bukan cuma di Indonesia aja, tapi Oke. di luar. Di luar. Nah, jadinya tuh kita Jelas lu mana Pak? itu kita bilangnya kayak US, Jepang, sama Aussie itu bukannya kita nggak suka sama Indonesia, Ya. Oke. bukannya kita nggak suka sama Indonesia, Iya. justru kita ingin mengimplementasikan ini di luar. Karena kita Wow. pengen biar orang-orang luar tahu nih, wah beli Gordo ini originalnya dari mana? Originnya dari Indonesia. Jadi ya Oh makanya beli as in Bali, Gordo as in Mexican. Oh, gua kira tuh Spanish, ya? beli tuh tadinya kayak beli gitu. Disuruh beli gitu. Iya, beli Gordo gitu. Beli Gordo. Oh, enggak ya. Ternyata dari Bali ya. bukan. Oke. Beli is a bro, kayak bro. Oh, beli as bro. Berarti kalau summary-nya apa yang gue tangkap dari Mas Aldi itu, Mas Aldi memikirkan bukan berarti nationality dari apa yang udah kita punya saat ini, Iya. bukan nggak cinta. Betul. Tapi tadi pas Mas Aldi bilang kita pengen ngebawa, Mas Aldi pengen ngebawa ini sebagai worldwide, berarti otomatis Mas Aldi memikirkan bahwa sebenarnya pengen memperkenalkan Ya justru kita itu berjuang ya mengharumkan nama Indonesia tapi di luar. Gitu. Contohnya menu kita kan emang fusion sama Indonesia juga. Kalau misalkan kita ada menu yang mix sama kaldu Indo gitu, pasti sana nih makanan apa nih dari mana? Oh Indonesia gitu. Kaldu apa rempah? Rempah, sorry. enggak contohnya apa? Yang kalau gue makan nih, misalkan gue makanan Meksiko ya, kan kita biasa makan Meksiko ya, ada carne asada, quesadilla dan bla bla bla. Maksudnya yang bikin beda tuh apa gitu loh? Meksiko buat mereka yang terkenal tuh semua makanannya they put cilantro. Cilantro. Gitu. Itu Kayak apa? Maksudnya Spanish. Majority lah. Cilantro itu apa ya? Koriander. Daun Ketumbar. 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 Oh. Tapi- oke. Gue baru tahu kalau cilantro itu stands for daun ketumbar. Kalau Itu. Inggrisnya daun ketumbar. Ya, ketumbar. Wow. Tapi gue masih nggak ini loh kan, maksudnya lu ngerti gue kan? Iya. Lu masih nggak satu, gue nggak nyadar. Speechless maksudnya jatuhnya. Speechless banget Oke. masalah beli Gordo Oke. ini. Ternyata kepikiran semua dengan tim Mas Aldi, Mas Liar, Mike berpikir bahwa oke, ternyata bukan berarti nationality-nya itu dikebelakangin, tapi ternyata ingin menunjukkan bahwa Tuh. sebenarnya kita punya otentiknya juga. Ya. Indo Dan Indo Pride. kita bisa blending istilahnya Asik. ke Oke. kemana-mana. Sorry, kemana-mana kita blending karena ya Wow. kita sebenarnya satu. Ya, Oke. Jadi kayak semua equal gitu ya. tuh, ya dimana kita tuh semua perbedaan bisa kita satuin jadi harmonis gitu. Oh, wow.
thing to say. Nice thing to say. Maksudnya harmonisasi itu every culture. Every Sebenarnya culture. mereka cuma nggak tahu Betul. how to combine it. Betul. Wow. Wah itu. Jadi jatuhnya Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, tapi kalau untuk di luar mungkin berbeda-beda tapi Iya. tetap satu. Itu bener banget sih. Itu keren banget. Kalau di Meksiko apa nih? Di Gordo. Beli Gordo. Tetap beli Gordo. Lama lu Mike. Lama, sorry. Kita selesai nih. Abis Tapi belum. kita thank you banget untuk semuanya yang di sini udah hadir ya kan. Yes. Atas Dan- waktunya juga. Ya. Satu hal lagi yang pengen lu sampein bahwa Beli Gordo ini katanya akan keluar menu baru, Tapi masih rahasia. masih rahasia yang gua nggak tahu. Yang katanya bakal dikeluarin kapan sih? Tahu nggak? Ya kak, ini aja. Oh, Stay tune rahasia. aja di. Oh, stay tune di Di kita aja Instagram kali ya. ya. Di Atau di Instagram Instagram aja. Beli Gordo nanti Iya. akan kita taruh di bawah sini. Nanti Kalian kita harus tahu. lihat. Kasih hintnya Very kayak very soon. very Muy soon. caliente. Spesialisnya itu apa? Lidah Indonesia banget gitu ya. Bisa dibilang ya. Bisa Oke, dibilang. ya, oke. Oke, Pokoknya habis makan. Gua abis yang lain juga gua gitu loh. Iya. Oh, Ngomongnya tuh gimana kayak? Gitu ya. Pokoknya meleduk, namanya meleduk. Oke. Nah. Oke. Wow, Gitu ya. wow. Tapi ini gue thank you banget hari ini. Iya nggak sih kan? Ya. Kita dapat masukan tuh Istimewa banget. istimewa. Karena SMA dapat banget ya. Bisa Satu something new. Yes. Yang gue juga, gue tinggal di sana. Hmm. Tapi tiba-tiba mereka mau mencoba fusionin makanan di sini. Terus tiba-tiba gue nyobain kayak, dang, lu mau coba bawa sesuatu hal yang baru. They love it. Ya. Dan gue denger penjualannya katanya oke nih. Booming. Sempet booming nih katanya nih penjualannya nih. Ya lumayan lah. Cuan. Lumayan lah ya. Cuan. Auto Oke. cuan dong. Auto cuan. Cuan. Ya. Ya, Alhamdulillah. Bersyukur. Bersyukur. Oke. Pokoknya kalian semua stay tune terus di YouTube Bani Kenji. dan kita semua, makasih semua untuk Beli Gordo Team. Thank you. Thank you banget, thank you banget udah mau hadir. Kapan-kapan kayak kita hire deh satu tim Beli Gordo. Boleh. Boleh nggak kita ajarin gua masak nanti. Gue bisa dibagi 3 kok, gede banget. Oh, bisa dibagi tiga ya? Bisa dibagi 3, 4 bisa. Buat next project kali ya. Mana nih flank brisket atau kayak banyak nih yang dibagi. Berarti kita ketemu di segmen berikutnya dengan kayak kita kasih challenge nggak sih? Memang untuk mereka bertiga. Enggak dong, kita. Kita kalian kasih coba. kita gitu. Boleh. Boleh. Oke. Oke. Stay tune and then gue Bani. Gua Kenji. Tadi udah 2 kali. Peace out, bisa kali pokoknya deh. Bye, see you guys.